Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak di Mapel PDE, pekerjaan dasar elektromekanik. Sebelum Bapak mulai pertemuan pada pagi hari ini, sejenak marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari nanti membawa manfaat bagi kita semua. Al-hadiniyah wa ala kulli hadin sholihah. Al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak sekalian, pada pertemuan pagi hari ini melanjutkan materi di pertemuan yang minggu lalu tentang K3, kesehatan dan keselamatan kerja. Namun untuk saat ini Bapak akan jelaskan ke kalian tentang rambu-rambu yang digunakan dalam K3, kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, biasanya rambu-rambu ini dipasang di suatu instansi atau perusahaan, pabrik, dan dimanapun lokasinya. Tujuannya adalah tujuan dari rambu-rambu keselamatan dan kesehatan kerja ini merupakan tanda yang dipasang di tempat lokasi kerja, yang mana fungsinya untuk mengingatkan, menginformasikan, mengidentifikasi pada semua orang ya yang terlibat di pekerjaan tersebut mengenai kondisi resiko yang terkait dengan K3, kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, manfaat pemasangan rambu ini bisa dilihat anak-anak. Yang pertama, menyediakan kejelasan informasi dan memberikan pengarahan umum. Kedua, memberikan penjelasan tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Ketiga, menunjukkan adanya potensi bahaya yang mungkin tidak terlihat. Tidak menutup kemungkinan anak-anak di lokasi kerja itu memicu atau menimbulkan bahaya bagi pekerja yang ada di lokasi tersebut. Makanya dengan adanya rambu-rambu ini, tujuannya atau fungsinya adalah mengurangi atau menghindari kecelakaan kerja. Yang keempat, mengingatkan para pelaksana pekerjaan di mana harus menggunakan peralatan pelindung diri atau APD sebelum melakukan aktivitas kerja. Jadi oleh K3 anak-anak, sebelum memasuki area kerja ya, oleh K3 selalu mengingatkan dan selalu menginformasikan kepada karyawan untuk menggunakan APD. Ya. Kalau mungkin pekerjaannya di bidang ketinggian, menggunakan ketinggian harus menggunakan safety belt atau sabuk keselamatan ya. Kalau menggunakan bidang pekerjaannya di lokasi yang menggunakan bahan kimia yang berbau menyengat harus menggunakan masker seperti itu contohnya. Terus yang kelima, menunjukkan di mana peralatan darurat keselamatan bekerja ya. Jadi setiap karyawan di lokasi kerja itu harus tahu di mana lokasi APD itu berada. Biasanya diinformasikan oleh bagian K3 dari suatu perusahaan tersebut. Jadi selalu memberikan briefing setiap pagi sebelum melaksanakan pekerjaan, menginformasikan, mengingatkan kembali kepada karyawan tentang bahaya-bahaya yang ada di lokasi pekerjaan tersebut. Yang keenam, memberikan peringatan waspada terhadap beberapa tindakan yang atau perilaku yang tidak diperbolehkan. Ya, jadi misalnya ada lokasi kerja yang tidak sembarangan oleh karyawan boleh masuk. Jadi ada persyaratan tertentu. Misalnya lokasi tersebut lokasi pengovenan misalnya di suatu pabrik. Sehingga orang yang mau mengakses atau masuk ke lokasi tersebut itu harus menggunakan baju anti panas supaya untuk melindungi tubuh karyawan tersebut supaya tidak terasa panas. Jadi intinya ada himbauan oleh pelaku K3 kepada karyawan untuk selalu mengingatkan karyawan sebelum mengakses lokasi kerja. Jadi APD apa yang harus digunakan itu harus selalu diperhatikan. Nah, rambu-rambu itu biasanya berbentuk apa anak-anak? Biasanya berbentuk gambar, poster, berwarna mencolok, berisi simbol-simbol. Ya tujuannya itu tadi untuk menginformasikan kepada karyawan. Nah, standarisasinya itu warna merah
itu merupakan tanda larangan. Warna kuning tanda peringatan atau waspada, warna hijau itu zona aman atau pertolongan, warna biru itu tanda wajib ditaati atau prasyarat, warna putih itu informasi, dan warna oranye itu tanda beracun. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat di contoh rambu-rambu yang sudah Bapak sediakan ini contohnya. Nah, misal ini rambu larangan warna merah, misal dilarang melintas, dilarang merokok, seperti itu. Sangat banyak sekali rambu-rambu yang dipasang di factory, di pabrik atau di instansi-instansi yang melakukan kegiatan produksi yang melibatkan orang banyak, melibatkan karyawan yang sangat banyak sekali yang digunakan ini. Nah, misal ini ada larangan dilarang makan, dilarang bersepeda, mobil dilarang melintas, seperti itu. Nah, ini dilarang. Nah, yang kedua itu berwarna kuning itu merupakan rambu peringatan. Jadi misal perhatian cairan panas ini berwarna kuning. Jadi mungkin lokasi pekerjaan tersebut berkaitan dengan bahan cair yang panas, sehingga rambu-rambu ini dipasang di lokasi tersebut. Nanti anak-anak bisa lihat sendiri ini, bisa dibaca, dipahami satu persatu. Terus yang ketiga tadi, rambu yang berwarna biru adalah prasyarat, ya. Sebagai contoh ini area wajib memakai helm, seperti itu. Area wajib memakai rompi keselamatan, seperti itu. Jadi warna biru itu merupakan himbauan atau prasyarat. Terus warna hijau ini adalah zona aman atau pertolongan biasanya, ya. Sebagai contoh lah, ini ada lokasi telepon darurat, ada jalur evakuasi, ada apa lagi nih, lokasi tindakan pertama K3, seperti itu. Nanti bisa dilihat dan dibaca lagi ya anak-anak. Nah, ini simbol-simbol keselamatan organ tubuh. Jadi menginformasikan bahwa lokasi tersebut itu bisa dikatakan lokasi berbahaya. Jadi himbauan-himbauan ini misal awas terjepit, terus awas ada jalur forklift melintas, seperti itu. Nanti bisa dipahami sendiri ya. Nah, saya kira cukup anak-anak untuk pertemuan materi PDE untuk kali ini, bab rambu-rambu yang digunakan K3 ya. Nanti setelah ini Bapak akan kasihkan soft copy kepada kalian. Bapak kirim lewat WA saja, nanti minta tolong dipelajari lagi ya. Kalau ada yang kurang jelas mungkin bisa seperti biasa bisa japri ke Bapak, nanti akan Bapak jelaskan lagi. Nah, saya rasa cukup anak-anak untuk pertemuan pagi hari ini. Sebelum Bapak akhiri, Bapak selalu mengingatkan kepada kalian, yang pertama untuk sholat 5 waktu tepat waktu, yang kedua selalu patuhi dan taati apa yang diperintahkan oleh orang tua kalian, dan yang ketiga tetap semangat belajar rajin dengan tekun. Bapak akhiri untuk pertemuan pagi hari ini. Sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.